Oke coy, kembali ke Ejak Project Sus. Kali ini aku mau ngasih tips buat kalian kalau mau beli mobil Matic bekas, gimana caranya. Nah ini dia, ada beberapa tips untuk beli mobil Matic bekas yang masih bagus. Ikuti terus video kita. Oke, kali ini bahan kita mobil Odyssey Matic yang 2400 cc. Jadi mobil Odyssey ini transmisinya ada di sebelah kiri karena dia penggerak roda depan. Kalau roda belakang transmisinya ada di tengah. Oke cuy, sebelum kita mulai kita geser dulu. Kita cari dulu tempat posisi yang pas dan keren karena ini sempit kali, nggak bisa lihat ruang mesinnya dan ruang transmisinya. Oke, kita pindahin dulu. Senang hatiku tuh BBM penuh. SC. Oke, sebelum kalian membayar mobil bekas dengan bertransmisi Matic, kalian harus periksa dulu. Pertama, periksa ada bocor enggaknya. Terus kalian cek dipstick olinya warna merah atau udah kotor. Karena kalau udah kotor itu biasa transmisinya agak sedikit bermasalah. Terus cek perpindahan giginya smooth enggak dari P, R, N, D dan ke yang lainnya. Habis itu tes masuk ke dari N ke D langsung jalan enggak, terus dari P ke R langsung mundur atau enggak, dan sebagainya. Pokoknya dia tidak boleh ada hentakan, tidak boleh ada jeduk, tidak boleh ada delay, dan tidak boleh ada masalah. Pokoknya kalau ada masalah pasti biaya perbaikan transmisi Matic itu lumayan mahal, bisa sampai 30 jutaan tergantung apa yang diperbaiki. Cara ngerawatnya mudah sekali. Cara ngerawatnya itu mudah. Begitu kalian ambil mobil transmisi Matic, tanya dulu sama pemakainya udah pernah diganti olinya apa belum. Terus kalau misalnya pemakainya kurang tahu, ya kita inisiatif aja, cek aja dulu olinya udah gimana warnanya. Dan inisiatif lah pokoknya, ganti oli Matic aja, jangan di flashing ya, jangan di flashing maksudnya, jangan di flashing karena flashing itu memang sih murah semua oli transmisinya. Cuman aku rasa itu yang buat kadang rusak gitu karena di flashing sampai kering kali dia. Cuman ya kita inisiatif aja pokoknya, per 20.000 atau per 40.000 kilometer itu diganti aja oli transmisi, nggak mahal kok. Cuman itu aja lah. Oli mesin juga diganti per 5.000 atau per 10.000 tergantung oli yang dipakai. Oke, kita cari posisi dulu, ya kan? Nanti aku jelasin soal di ruang mesinnya gimana bentuk olinya. Stay tune, Mas Bro. Oke, kayaknya di sini sudah pas. Matikan dulu mesinnya. Dan kita buka untuk kap mesinnya. Ada di sini tuas kap mesinnya. Terus kita cek, buka kap mesinnya. Nah, untuk dipstick olinya itu oli Maticnya ada di sini. Rata-rata transmisi itu letaknya ada di samping mesin. Ini mesin, ini transmisi. Rata-rata kalau nggak di sebelah kiri, di sebelah kanan. Ini dipstick oli, ini dipstick oli Maticnya, ini oli mesinnya. Nah oke, pastikan tidak ada kebocoran di transmisinya, di apa sih itu namanya ya, transisi dari mesin ke Maticnya tidak ada bocor. Dan cek juga di kolong, pastikan tidak ada kebocoran. Tidak ada kebocoran guys. Dan habis itu langsung cek oli Maticnya.
Dipastikan oli maticnya itu berwarna merah begini ya, tidak kotor. Dan batasnya itu di antara 2 garis hot itu, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Lalu masukkan lagi. Oke, setelah mengecek itu, cek oli mesinnya juga bisa. Dan yang utama, mobil bekas, cek fan beltnya, karet-karetnya, engine mountingnya, dan kaki-kaki lainnya. Habis itu kita tes. Oke, setelah cek transmisinya, dipstick transmisinya, dan cek warna olinya, lalu kita tes. Kita tes perpindahannya dari, panas juga bro, perpindahannya kita tes dalam posisi on. Kita bisa hidupkan dulu mesinnya. Oke, gimana sih lah, panas bro, hidupin AC dulu. Oke, setelah cek itu, pijak pedal rem, lalu tes perpindahannya dari P ke R, habis itu ke N, ke D, dan cek 2 1 atau biasa kalau di CVT SL. Habis itu pindahin lagi 2 D, N, R, dan P. Pastikan tidak ada hentakan, dan indikatornya harus sesuai dengan ada di speedometer. Misalnya yang ini kan, ini nampak kan, di situ nampak kan, itu P, di sini P, kita ke R, dia langsung berubah ke R, dan ke N, dia langsung berubah ke N, dan langsung ke D, dia juga berubah langsung ke D, dan sebagai berikutnya. Nah, oke, yang ku bilang tadi, kalau kita masukkan responsif, dia harus responsif, dia harus respon, jangan ada nge-lag atau delay. Oke, contohnya nih ya, aku pijak rem, terus kita ke R, dia mobil harus mundur. Ini kita lepas remnya perlahan, dan dia harus mundur. Tuh lihat ya, mundur ya, dia mundur. Oke, dan sebaliknya, masuk lagi ke N, harus mobil maju. Kita lepas remnya, mobil harus maju secara perlahan. Tidak ada delay dan tidak ada hentakan. Oh iya, dan biasakan kalau parkir itu N dulu. Kalau misalnya parkir di tanjakan, N dulu, baru handbrake, baru pindahkan ke P. Jangan P dulu langsung handbrake, karena kalau P di Matic itu kan, dia sebagai pengunci atau pengerem mesin, itu yang bisa buat Matic kalian tidak awet, ya kan? Caranya sih gitu. Biasakan kalau parkir mobil Matic itu, atau kira-kira dia nggak rata atau gini dikit, ya kan? Biasakan aja handbrake, lalu pindahkan ke P. Jangan langsung P baru handbrake, itu bisa buat transmisi kalian nggak awet. Oke, coba kita tes dulu jalan. Setelah begini kan, sudah kalian tes semua ini begini, ya kan? Oh iya, pastikan juga kalau mobil beli second itu AC-nya juga dingin, jangan sampai ada kekurangan, karena benerin evaporator AC juga mahal, ya kan? Kalau cuma ngisi freon murah.
Habis itu langsung kita jalan dan kita rasakan itu kali ini kan dia karena AT bukan CVT. Kalau CVT dia tuh biasanya lembut, tidak ada suara masuk gigi tidak ada gitu. Kalau dia AT gini ya karena ini bertransmisi Matic AT, dia jalan itu kita rasakan hentakannya, masukan giginya semut, tapi ya tidak delay dan tidak jeduk gitu dia. Oke, ini kita tes masuk ke D, kita keluar komplek ya. Dia akan dirasakan. Ini kita masuk ke D, dia langsung jalan, tidak ada delay dan tidak ada terjadi apa-apa. Pokoknya dia usahakan tidak ada delay dan tidak ada terjadi apa-apa. Lanjut kalian jalan, kalian rasakan feel-nya sebelum beli mobil Matic bekas. Utamakan cek kaki-kaki, cek steeringnya, ada bermasalah nggak di rack steernya, ada bermasalah nggak di long T-rodnya, di lower armnya, dan di busing-busing atau di lainnya. Biasakan cek itu di valve block kayak begini di komplek atau di jalan rusak lainnya. Jalan rusaknya yang keriting ya, bukan yang jalan rusak polisi tidur. Ini kita cek kan keluar komplek, dia harus perpindahan giginya itu berasa. Ntar kita keluar komplek, ntar kita rasakan. Ini karena masih pelan, belum berasa. Dan rasakan ini dia cuman direm, terus dia langsung maju, ya kan? Pokoknya dia tidak boleh ada delay atau hentakan, karena biaya benerin Matic itu lumayan mahal. Cari mobil lain aja lah. Kalau Matic udah bermasalah itu pasti kedepannya selalu bermasalah, bahaya. Biayanya soalnya nggak murah, benerinnya itu mahal, cukup mahal. Kasian ntar kalian, walaupun harga mobil nanti murah, pasti nanti ya perawatan lagi gitu, dan seterusnya. Oke, ini kita sudah keluar komplek ya kan, kita sudah keluar komplek, terus kita rasakan ini. Ini kita agak gas, dia motor bebek biasa. Senyaman apapun mobilmu, sekedap apapun mobilmu, kalau ada motor bebek di sampingmu pasti akan bising juga. Oke, ini kita rasakan nih kelihatan ya RPM-nya ini. Ini kan mulai rasakan, nanti dia ada perpindahan giginya ini. Nih. Tidak ada hentakan, dia super halus, lembut dan nyaman, gurih pokoknya. Jangan sampai ada hentakan. Kalau ada delay, duk gitu dia, ya kan, nyendak. Bahasa Indonesianya nyendak gitu. Itu pasti Maticnya mulai bermasalah dan mulai kena. Itu bahaya. Oke, ya kan. Cara ngeceknya ya begitu. Pokoknya cara ngeceknya begitu kalau mau beli mobil Matic bekas. Dan utamakan cek juga kaki-kaki, cek mesin dan cek yang lainnya. Kalau soal body ya wajar, namanya mobil bekas, masih ada kerusakan ya, peor dikit ya, baret-baret dikit, itu lumayan wajar, namanya juga mobil bekas kan. Nah, PR-nya ya kalau mobil bekas usahakan dapat itu cuman lecet-lecet aja. Jangan sampai ada masalah di mesin dan transmisi, apalagi kaki-kaki. Sungguh sangat itu. Kalau kaki-kaki oke lah, cuman rusak-rusak dikit aja, cuman ganti-ganti karet. Cuman kalau udah ganti lower arm itu satu paket, ganti engine mounting, bushing dan lain-lain ya, masalah. Mending cari yang sehat aja daripada ada PR kerjaan lainnya. Oke guys. Oke, kasih tahu sama temen kalian cuy. Begini cara beli mobil Matic bekas. Jangan sampai ada kelewatan, jangan sampai ada keliru. Usahakan tidak ada masalah sama transmisinya dan mau sama mesinnya. Dan sama juga sama kaki-kakinya, jangan sampai ada masalah. Oke guys. Itu begitulah dia cara belinya. Oh iya, usahakan kalau misalnya mau parkir,
Jangan terburu-buru pindah dari N, R, itu harus benar-benar posisinya berhenti. Misalnya kalian mau mundur nih dari D kan, pertama maju nih, mau parkir, maju D kan, usahakan benar-benar berhenti itu mobil, benar-benar berhenti, baru pindahkanlah dia ke R, pindahkan ke R, udah berhenti lagi, pindahkan ke D, dan sampai kalian menemukan posisi parkir yang pas. Oke, sampai sini aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton di Ejak Project Sus. Nantikan video-video lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Peace out.